Assalamualaikum. Hari ini kita awali belajar matematika. Nah, materi yang akan kita bahas masih tentang pecahan. Tapi sekarang kita sudah masuk penjumlahan pecahan. Tentunya diawali dengan pecahan biasa. Sebelum kita mulai belajar, let's your hand for doa. Let's make doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini kita diberi kemudahan dalam belajar. Oke, sekarang yuk kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Jumlahan pecahan biasa. Untuk menjawab soal-soal penjumlahan suatu pecahan, agar mudah dipahami, Miss akan berikan langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan penyebutnya sama. Yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Dan yang ketiga, sederhanakan jika diminta jawaban yang paling sederhana. Ketiga langkah ini perlu kalian ingat. Untuk contoh soalnya, yuk yang pertama adalah 2/5 ditambah 1/5. Kedua, 2/4 ditambah 1/3, dan yang terakhir adalah 4/5 ditambah 2/4. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Soal pertama, 2/5 ditambah 1/5. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah pastikan dulu penyebutnya. Yuk kita cek sama-sama. 2/5 penyebutnya 5, dan 1/5 penyebutnya 5. Nah, berarti udah sama kan penyebutnya? Kalau udah sama penyebutnya, lanjut ke langkah kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Berapa angka pembilangnya? Ada 2 dan 1, ditambah jadi 3. Penyebutnya tetap 5. Jadi, 2/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5. 3/5 ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi. Next ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. 2/4 ditambah 1/3. Yuk langsung kita ke langkah pertama. Pastikan penyebutnya sama. Nah di sini penyebutnya berbeda. 4 dan 3. Karena beda, kita harus samakan dulu penyebutnya. Gimana caranya, Miss? Caranya yaitu dengan menentukan KPK dari masing-masing penyebutnya. KPK itu apa, Miss? K adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari dulu kelipatan dari 4 dan 3. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita cari angka yang sama. Berapa? 12. Ya, arti KPK-nya 12. Karena KPK-nya 12, jadi penyebutnya kita ubah jadi 12 semua. Yuk. Kalau udah disamakan sekarang, kita cari deh angka pembilangnya. Caranya gimana, Miss? Caranya, penyebut yang sudah kita samakan tadi, kita bagi ke penyebut sebelumnya. Lalu, kita kalikan dengan pembilangnya. Berarti, 12 dibagi 4. Dikali 2. Berapa? 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 2, 6. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sisi berikutnya. 12 dibagi 3. Kemudian dikalikan 1. Berapa hasilnya? 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. Nah, kalau udah dapat semua, lanjut ke langkah kedua, yaitu kita jumlahkan angka pembilangnya.
6 ditambah 4 sama dengan 10. Penyebutnya sama ya, tetap 12. Hasilnya 10 per 12. Sampai di sini jawabannya sudah benar. Tapi jika diminta untuk menyederhanakan, bisa kita sederhanakan. Gimana caranya? Kita bagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Bilangan prima yang kita coba mulai dari bilangan prima yang terkecil ya. Jadi dibagi berapa? 10 per 12. Kalau pembilangnya dibagi 2, di bawahnya juga dibagi 2. Jadi hasilnya 5 per 6. Lanjut ke yang terakhir. 4 per 5 ditambah 2 per 4. Langkah pertamanya sama, pastikan dulu penyebutnya sama. Nah, 5 dan 4 penyebutnya beda. Maka harus kita samakan dulu dengan cara menentukan KPK. Yuk, kelipatan 5 berapa? 4 berapa? Kelipatan 5 ya. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Lanjut ke kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Nah, kita cari deh angka yang sama. Berapa ya angka yang sama? Ya, betul, 20. Berarti KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 20. Yuk, kita cari angka pembilangnya sekarang. Dengan cara seperti tadi. 20 dibagi 5 dikali 4. 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 dikali 4, 16. Lanjut, 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 2, 10. Sekarang next, jumlahkan angka pembilangnya. Berapa 16 ditambah 10? 26. Penyebutnya berapa? 20, tetap sama. Ini jawabannya sudah benar. Tapi jika diminta disederhanakan, masih bisa kita sederhanakan lagi. Bisa ya? Gimana caranya? Betul, dibagi bilangan prima yang paling kecil. Dibagi angka 2 dulu ya. 26 bisa nggak dibagi 2? 20 apakah bisa dibagi 2? Kita coba. 26 dibagi 2, 13. 20 dibagi 2, 10. Jadi hasilnya 13 per 10. Nah, 13 per 10 ini masih bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak ya, 13 per 10 sudah paling sederhana. Jadi, tidak perlu kita sederhanakan lagi. Tapi, kita lihat nih, 13 per 10. 13 itu pembilang, 10 itu penyebut. Pembilangnya 13 lebih besar dari penyebut 10. Maka bisa kita ubah ke pecahan campuran. Berapa pecahan campuran dari 13 per 10? Ya, 1, 3 per 10. Selesai deh. Mudah-mudahan penjelasan Miss bisa dimengerti. Yuk kita kerjakan latihan soal Miss lampirkan di attachment ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.